terlempar. Baik deh Bapak Ibu, gimana Ibu Arum, kita mulai saja. Bu Arum? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam penuh keberkahan buat kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu peserta Pekan Virtual Kesehatan Mental Ramadan, dan juga ucapan terima kasih kami panitia kepada Bapak dan Ibu atas atas waktunya untuk bisa menghadiri Pekan Virtual Kesehatan Mental Ramadan, dan juga atas kontribusinya terhadap sahabat-sahabat kita dalam insya Allah momen kali ini dalam rangka berbagi bingkisan Hari Raya untuk sahabat difabel visual atau tunanetra. Marilah sebelum acara kita mulai, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan rahmat dan kasih sayangnya kita telah dipertemukan oleh Allah dalam waktu yang sangat mulia, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, juga para tabiin tabiat yang kita mengharap dengan syafaat Rasulullah kita bisa dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Amin. Amin, amin ya. Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Latia Ulfa dari Manajemen ITOP, Academy Indonesian Tapping for Outstanding Performance, yang insya Allah penyelenggara daripada Pekan Virtual Kesehatan Mental Ramadan ini. Dan untuk itu pada kesempatan kali ini yang kita akan ambil temanya adalah strategi psikomeridian menyiapkan mental spiritual siap maksimal menjalani 10 hari terakhir di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Yang kali ini judulnya psikomeridian dalam membersihkan internal diri, move on menuju hati yang bersih. Baik, Bapak dan Ibu, insya Allah kali ini hari pertama untuk pekan virtual, saya akan menemani Bapak dan Ibu kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam ke depan. Di sini kita akan sama-sama berbincang-bincang dengan kedua narasumber kita yang insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya, beliau adalah Bapak Haji Barudin, SPD. Beliau seorang founder daripada Ashifa Center. Dan narasumber kita yang kedua, insya Allah Bapak Andriawan, dan juga hadir sudah di tengah-tengah kita. Beliau adalah seorang akuntan pajak, seorang trainer, dan juga sebagai psikomeridian konsultan. Sebelum kita mulai, kita sapa dulu kedua narasumber kita ya. Assalamualaikum Pak Bahrudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallah. Kalimat-kalimat thayyibah selalu keluar dari mulutnya Pak Bahrudin nih. Subhanallah. Pak, satu lagi saya menyapa dulu dengan Bapak Andriawan. Assalamualaikum Pak Andriawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Latia dan Bapak Ibu semua. Iya, bagaimana kabarnya Pak di sore hari ini? Alhamdulillah, Allahu Akbar, luar biasa, dahsyat. Subhanallah. Memang kita harus memandang hari-hari itu dengan keadaan luar biasa. Supaya energi yang luar biasa yang ada di alam ini bisa mempengaruhi kehidupan kita ya.
insya Allah hal-hal positif yang akan mempengaruhi kehidupan kita ini. Baik deh Bapak dan Ibu, kali ini bincang-bincang kita bersama Ashifa Center. Nah, saya sebetulnya masih bingung nih, Ashifa Center, saya mau bertanya nih sama Pak Bahrudin, Ashifa Center. Begitu ya Pak beritanya ya Pak? Iya, Pak. Oke Pak, boleh Pak berbagi dong cerita tentang Ashifa Center? Boleh Iya. sedikit, banyak boleh. Silakan Pak. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan saya Bahrudin, founder dari Ashifa Center. Sedikit saya ceritakan, Ashifa Center ini merupakan sebuah komunitas awal mulanya berdiri pada tahun 2011. Komunitas ini didirikan oleh teman-teman tunanetra yang awal mulanya itu hanya sebuah kumpul-kumpul biasa. Waktu itu saya mengundang teman-teman yang memang berlokasinya tidak jauh dari lokasi saya. Kebetulan lokasi saya di daerah Pondok Gede, ternyata tunanetra di daerah Pondok Gede itu banyak ya, gitu waktu itu. Awal mulanya itu seperti itu. Akhirnya kita undang waktu itu dalam rangka milad putri kami di 2011 itu. Ya kan ternyata banyak. Saya bilang aja ya udah ajak temennya gitu. Waktu itu kita juga nggak saling kenal. Ya kan akhirnya terbentuk, kita semua bikin kumpul-kumpul. Kenapa dinamanya Ashifa Center? Ya karena keawaman kita semua ketika itu kita ngambilnya dari paling gampangnya karena saya di sini punya tempat klinik namanya Klinik Pijat Tunanetra Ashifa. Nah, karena teman-teman pada berkumpul udah sepakat kita kasih nama belakangnya aja Center. Nah, jadilah Ashifa Center. Seperti itu Mbak, awal mulanya seperti itu. Oh gitu. Ashifa Center itu pastinya punya program dong Pak ya? Iya. Boleh Pak berbagi programnya? Awalnya itu kita programnya itu, awal mulanya kita cuma bikin programnya itu kayak bahasanya, kalau bahasa kali kita kumpul, siapa punya problematika, kita bahas bareng-bareng, ya kan? Sampai akhirnya lama-lama makin berkembang, makin adanya masukan-masukan dari kiri kanan, dari LSM, dari komunitas, sampai akhirnya kita bikin event bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang punya nama ketika itu, sampai akhirnya kita bikin pelatihan Al-Quran Braille. Ya kan waktu itu bekerja sama dengan Umi Maktum Voice yang di Bandung yang suka membagi wakaf Al-Quran Braille. Nah, kita waktu itu bermula dari situ dan ternyata antusias teman-teman berlanjut sampai akhirnya kita bikin rutin sampai akhirnya kita bikin program kegiatan menghafal Al-Quran di setiap hari Senin dan Kamis di Ashifa. Ashifa Center itu Pak itu semua anggotanya para difabel visual Pak atau tunanetra? Semuanya difabel visual, semuanya tunanetra dan akhirnya ketika kegiatan itu kita gulirkan, justru akhirnya yang malah yang ikut banyak yang dari luar Pondok Gede. Ada yang dari Bekasi Utara, ada yang dari Depok, ada yang dari Tangerang. Pokoknya hampir dari setiap wilayah itu ada. Bahkan sekarang pas ada hikmahnya COVID, justru kita saling kenal banyak karena kita bikin kajiannya melalui online. Jadi setoran hafalnya melalui Zoom atau Google Meet. Jadi akhirnya kegiatan kita ada yang offline, ada yang online. Ketika datang sebagian online, sebagian offline. Jadi yang bisa hadir silakan hadir karena tempat kita yang terbatas, karena dana juga yang terbatas juga, sehingga yang penting Ashifa itu selalu berbuat untuk kebaikan buat sahabat-sahabat IPA semua. Iya. Nah, terus gitu Pak. Tadi kedengarannya sahabat-sahabat tunanetra kita itu bisa ikut online gitu Pak. Ya, alhamdulillah Bu. Jadi sebetulnya para diva visual atau orang bisa menyebutnya tunanetra itu kalau menurut saya itu dia sebetulnya bukan tidak melihat, tapi kita melihat juga, tapi dengan cara yang berbeda. Ya kan, sebagaimana kita bisa melakukan mengikuti kegiatan-kegiatan virtual seperti Zoom atau WhatsApp atau Google Meet ataupun bahkan teman-teman yang di luar sana itu sahabat-sahabat tunanetra juga ada juga jadi YouTuber gitu kan. Jadi malah mungkin tidak banyak orang yang tahu kalau tunanetra itu sebetulnya sama aja. Oh gitu ya Pak, subhanallah deh. Berarti pun mereka tidak
tidak terpaku dengan kekurangannya ya Pak ya. Jadi mereka dengan kesadaran sendiri bisa memberdayakan potensi yang ada dalam diri mereka. Itu Iya. ya Pak. Oh subhanallah. Cuma sayangnya gini Pak Ibu ya, keberadaan kita kaum Diva ini meskipun kita udah berupaya gitu ya, berupaya ingin disamaratakan, ingin dianggap sama, tapi nyatanya masih banyak masyarakat tuh yang aneh melihat tunanetra itu, entah dia tiba-tiba naik angkutan online, naik ojek, sekarang masih aja ada yang bertanya, Pak nanti nggak nyasar, Pak ini yang orderin siapa, anaknya ya gitu. Yang hal-hal yang sepele, bahkan yang mungkin yang sekarang yang lebih menarik justru adalah dengan kecanggihan teknologi, tunanetra pun bisa berbelanja tanpa harus dia minta anterin orang keluar rumah, cukup dia ambil gadgetnya, dia bisa order ke marketplace yang ada yang Bapak Ibu ketahui yang biasa belanja di toko A, toko B. Nah, kita pun sama beli handphone, beli apa, berbelanja apapun cukup dengan gadget kita. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya kalau untuk urusan teknologi. Begitu juga dengan hal yang lainnya yang jelas cuma caranya aja yang berbeda. Jadi tidak ada yang membedakan antara tunanetra dan yang non tunanetra. Jadi sama, cuma caranya aja yang berbeda. Oh, berarti selama ini yang ada di benak saya sudah terjawab ya. Karena saya sendiri suka melihat itu tuh tunanetra kok bisa ya pesen-pesen Grab, pesen-pesen Gojek gitu loh. Saya bingung kan, nggak mungkin saya tanya di tengah jalan kok bisa Pak. Cuma saya pas kemarin juga saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, kok dia bisa mempergunakan handphonenya, pesen Grab, terus langsung dia ada percakapan dengan tukang Grabnya. Itu tuh luar biasa dan alhamdulillah kali ini terjawab sudah dengan jawabannya Pak Bahrudin. Gitu ya Pak. Nah, terus saya ada tanya pertanyaan satu nih Pak. Dalam kondisi saat ini nih Pak, kan tadi saya dengar Ashifa itu salah satunya sebagai panti pijat ya Pak. Betul. Nah, di kondisi kita nih, kondisi pandemi saat ini, dan juga bulan Ramadan yang memang umumnya sih dampak daripada pandemi itu semua kita rasakan. Kita sebagai orang normal tuh ngerasain agak kesulitan di tahap kondisi pandemi seperti ini. Terus bagaimana Pak dengan kondisi para difabel itu Pak menghadapi pandemi seperti sekarang ini? Ya, baik Ibu dan Bapak Ibu sekalian ya. Bagaimana sih teman-teman Diva? Saya hanya membatasi di Ashifa ya, takutnya mungkin berbeda dengan sahabat tunanetra yang di luar, walaupun mungkin bagiannya sama. Boleh. Namun yang di Ashifa itu ketika bulan puasa atau pandemi ini justru memang sangat-sangat terpuruk. Kita bahkan orang kan gini ya, kan iklannya aja kita tahu sendiri kan, protokol kesehatan itu apa? Jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Nah, kira-kira kalau jaga jarak, kira-kira orang tunanetra pada bisa mijit nggak secara logika? Ya, enggak lah. Nah, dari situ aja udah jelas pemasukan kita itu hampir tidak ada. Namun ya cuma pasrah yang kita bisa, ya udah akhirnya kita serahkan aja, ikut aja maunya Allah. Kita berserah diri. Berserah diri kepada Allah, betul banget. Nah, tapi kan Pak ya, kalau memang kita semata-mata berserah diri, setidaknya kita punya persiapan mental Pak untuk sampai saat kita berserah diri itu. Itu kira-kira yang bisa dilakukan dari pandangan Bapak terhadap kawan-kawan Bapak itu bagaimana Pak tuh? Baik, ketika justru gini ya, ketika kita mengalami istilah bahasa gampangnya, ketika kita terbawa arus dengan pandemi, istilah kita meningkat kita panik, kita cemas, kita benar-benar ketakutan, itu kan manusiawi ya Ibu ya. Tapi justru ketika kita udah serahin aja sama Allah gitulah istilah. Akhirnya justru muncul ide tuh ketika itu. Muncul ide-ide teman-teman yang tadinya nggak pernah jualan, khususnya saya, akhirnya iseng menawarkan jualan. Cara jualannya kita nggak punya barang, tapi kita mencari orang yang punya barang. Jadi kita bantuin masarin, ngordernya lewat kita, umpamanya Ibu punya dagangan pakaian muslimah misalkan. Ibu cukup share ke saya gambarnya, broadcast-nya, tinggal kita terusin, kita coba ganti nomor telepon kita. Nah, sehingga ketika ada yang nelpon, kita cukup minta alamatnya,
nanti tolong transfer ke rekening saya, tinggal saya teruskan ke yang punya produk. Misal kayak ibu yang punya produk, Bu, nih ada yang pesan, tolong ibu kirimin ke alamat yang kita tuju. Jadi lebih simpel, cuma memang belum semua yang siap, belum semua bisa seperti itu. Tapi saya pribadi itu merasakan ketika pandemi, saya akhirnya jadi jualan online walaupun nggak pernah ngerti awalnya kayak gimana. Oh, subhanallah. Jadi dengan berjalannya waktu, dengan mungkin kepasrahan kita sama Allah, akhirnya ada jalan gitu ya, Pak ya. Betul. Jadi kayaknya ide-ide itu keluar gitu. Tapi kalau kita kok kalau menurut saya entah bahasanya apa ya, kalau kita sibuk mikirin, waduh, ntar gimana? Emang udah jelas kita nggak bisa ngerubah, udah tahu istilah gini, nggak mungkin kan orang mijit secara logika, tapi masa iya sih Allah membiarkan kita nggak makan? Iya betul. Iya, Allah sudah berjanji. Semut aja yang makhluk terkecil aja sudah dijamin rezekinya, begitu ya Pak ya. Betul. Kita ya alhamdulillah. Yang ini Pak, kita dari ini kan temanya ini kan membersihkan internal dari dalam diri ya Pak ya. Internal diri kita dalam menghadapi 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, apa yang bisa Bapak sampaikan tentang kegiatan? Saya tanya nih dalam hal ini kegiatan 10 hari Ramadan dulu deh. Biasanya kegiatan apa yang dilakukan oleh para diva, Pak? Kalau kegiatan para diva itu macam-macam ya Bu ya, macam-macam. Kalau yang memang di 10 hari terakhir ini, kalau di Ashifa ini justru kita semakin memperkuat hubungan kita dengan Allah. Dengan cara apa? Dengan caranya itu kita melatih di setiap harinya, di 10 hari terakhir itu kita ada kegiatan murojaah bersama secara online. Jadi yang belum hafal ya ayo, pokoknya yang merasa pernah ikut di Ashifa, kita kasih linknya, silakan ikut gabung, mau ikut murojaah atau sekedar minimal kita mendekatkan diri lebih kepada Allah dengan cara murojaah. Itu yang pertama. Yang kedua itu kita mengajak teman-teman itu selagi-lagi untuk bagaimana selama ini kan kita tahunya kita tuh selalu diberi. Ya, kita itu selama ini selalu diberi, tapi bagaimana sekarang kita balik, kita pun bagaimana bisa memberi sehingga kita punya program di Ashifa di dalam rangka 10 hari terakhir, yaitu program menerima dan menyalurkan zakat. Jadi antar kita dibayarkan zakatnya itu ke Ashifa. Misalkan saya baru ini anggota keluarganya ada 3 orang, maka 3 orang ini semua dizakatkannya di Ashifa, begitu juga dengan jamaah yang lain, sehingga dana itu kan terkumpul. Nah, dana yang terkumpul itu kita melatih teman-teman, kita sepakati nih bersama-sama. Ini uang zakat kita serahkan ke siapa, jadi ada rundingan. Jadi kita melatih yang tadinya yang biasanya cuma menerima, tapi bagaimana sekarang kita latih mereka untuk berbagi, walaupun dalam keadaan ya, kalau kita bilang ya benar, keadaan seperti ini udah COVID, udah puasa. Tapi kalau kita hanya berdiam diri, nggak merubah keadaan, bukankah juga kita disuruh berbagi di dalam keadaan lapang dan sempit? Nah, anggaplah kita lagi belajar berbagi di saat sempit, gitu loh Mbak. Oke, ya dari cerita Pak Bahrudin tadi saya sempat terbersit gitu ya, ada sesuatu pembenahan untuk internal diri kita. Nah, insya Allah nih narasumber kita yang kedua ini, beliau adalah seorang psikomedian konsultan yang mungkin akan bisa berbagi tentang internal diri. Boleh Pak Andriawan untuk berbagi ilmunya untuk kita bersama tentang mempersiapkan dari dalam diri kita untuk mental dalam kondisi apapun, terutama untuk para kawan-kawan kita nih, para diva di bulan Ramadan ini. Baik, terima kasih Bu Latia. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Andri ya. Kalau biasa dipanggil Andri gitu. Nama lengkapnya Andriawan, saya tinggal di daerah Bekasi Bapak Ibu. Terima kasih waktunya. Menarik untuk membahas terkait internal diri ya Bapak Ibu ya. Dan menarik juga dari pembahasan dari Pak Bahrudin gitu. Nah ini adalah salah satu ada yang disebut dengan self-acceptance Bapak Ibu. Self-acceptance itu apa? Bentuk keadaan. Kita tidak menyerah tapi kita ikhlas Bapak Ibu. Kita tahu kondisi yang dapat kita ubah dan kita tahu kondisi yang tidak dapat kita ubah Bapak Ibu. Nah di sini kita ambil pelajaran bahwa dengan kondisi seperti ini, dengan keikhlasan dan kita tawakal, maka semua akan lebih mudah Bapak Ibu. Nah, saya boleh start screen ya Bu Latia ya? Silakan Pak.
Boleh, saya start screen sedikit untuk membuka. Oke, ini saya sedikit membahas terkait judul kita ya Bapak Ibu ya, psikologi dalam urusan internal diri, move on menuju hati yang bersih, Bapak Ibu ya. Bagaimana kita move on dari yang kurang baik menjadi yang lebih baik, atau yang sudah baik menjadi yang lebih baik lagi. Oke, ini yang perlu kita hayati Bapak Ibu. Barang siapa, ada sebuah hadis ya Bu ya, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikan. Mudah-mudahan di sini Bapak Ibu sekalian dan Pak Barudin, Melati dan semuanya, insya Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapat pahala dan mendapat nilai ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentunya juga bermanfaat nanti Bapak Ibu sekalian di lingkungan Bapak Ibu ataupun di keluarga ataupun lain teman-teman Bapak Ibu. Di sini kita melihat juara sejatinya Bapak Ibu. Seperti cerita Pak Barudin, bagaimana kita memberi manfaat. Itulah juara sejatinya Bapak Ibu. Memberi manfaat itu tentang internal diri Bapak Ibu. Internal diri yang kita harus benahi, maka kita bisa memberi manfaat Bapak Ibu. Kalau diri kita mempunyai mental block, kita tidak akan bisa memberi manfaat. Yang ada kita setiap harinya akan mengeluh dan mengeluh. Nah, ini yang menjadi poin sebenarnya, kita ingin berbagi di setiap keterbatasan mungkin seperti Pak Babrin dan termasuk diri saya sendiri, bagaimana kita berbagi dengan keterbatasan, bukan hanya dengan keberlimpahan Bapak Ibu. Semua bisa kita lakukan. Nah, sekarang pertanyaannya menarik, di bulan puasa Bapak Ibu, di bulan ini gitu ya, tantangan terbesarnya apa Bapak Ibu di 10 hari terakhir gitu, apalagi mendekati 10 hari terakhir ya Bu Latia ya, Pak Barudin ya, mungkin boleh diberikan informasi gitu, tantangan apa kira-kira yang ada di Bapak Ibu di 10 hari terakhir Ramadan gitu, baik Bu Latia atau Pak Barudin atau Bapak Ibu yang lain silakan. Kita ingin sharing bagaimana tantangan apa gitu yang ada di 10 hari terakhir menuju Ramadan ini gitu. Silakan. Diucapkan aja atau ditulis Pak Andri? Boleh. Ada yang mau unmute? Boleh silakan. Ayo Bapak Ibu. Saya juga. Silakan kemukakan apa tantangannya yang dipertanyakan oleh Bapak Andri. Tantangan hadapi 10 hari terakhir Ramadan. Karena kita akan membahas internal dirinya, Bapak Ibu. Iya. Kalau saya ini jualan kan sambil jualan ya Pak Andri ya. Itu ya. dagang agak sepi Pak. Agak sepi. Terus kadang-kadang sudah terbayang kalau bulan menuju Lebaran 10 hari itu kan menuju Lebaran ya Pak. Sudah banyak tuh Pak yang dipikirkan tuh Pak. Ada kadang-kadang rasa takut, rasa khawatir. Nanti Lebaran kita bisa nyiapin apa ya buat anak-anak. Terus punya anak kecil udah beli baju Lebaran apa belum tuh dipikirkan. Nah terus itu gimana tuh Pak? Oke, baik. Ada tantangannya Ibu. Menarik dari Ibu saya tampung. Bagaimana? Saya juga menarik sebenarnya. Ada satu sisi lagi. Saya ingin mendengar juga cerita dari Pak Barudin gitu, bagaimana suka dukanya gitu dengan kondisi sekarang gitu. Apakah ada sebuah kajian yang menginspirasi kita? Nah, ini akan menjadi satu contoh. Mungkin Pak Barudin juga bisa menambahkan gitu. Iya, baik. Jadi ini pernah ada satu kejadian di pandemi ini ya, saya nyebut pandemi yang benar-benar yang saya bilang tadi udah kita serahin aja sama Allah. Saya kalau cerita ini agak merinding. Sampai sekarang pun kalau ceritanya tetap merinding, saya nggak bisa dipungkiri. Ketika itu ada curhatan dari salah satu jamaah di Ashifa melalui tulisan yang intinya begini. Mungkin kalau buat makan kita masih bisa dapat. Sembako masih ada yang peduli. Tapi apakah listrik bisa dibayar dengan sembako? Apakah kontrakan juga bisa ditukar dengan minyak goreng? Nah, dari curhatan yang kurang lebih seperti itu intinya, saya sempat berdiskusi sama orang yang memang saya anggap dari segi keagamaannya memang dia seorang yang soleh, gitu kan. Dan ternyata beliau juga sempat bingung ketika itu saya bercerita seperti itu. Sampai akhirnya berinisiatif lah bikin sebuah update yang kurang lebih mengisahkan
kejadian yang seperti ini dengan keadaan yang dialami yang memang semuanya orang tertutup. Dan ketika itu kita membutuhkan dana sekitar 35 juta. Wah, luar biasa. Luar biasa besar ya Pak ya. Besar sekali Iya. Pak Barudin. Gimana? Besar Iya, nilainya. besar. Nah, ketika itu 35 juta itu teman-teman Diva yang lain nggak tahu kalau saya lagi menggalang pencarian dana itu. Mereka pun nggak tahu karena takutnya mereka berharap. Walaupun saya ngeri-ngeri gimana dapat nggak, kayaknya kan nggak mungkin. Benar-benar secara akal saya nggak mungkin. Ya, waktu itu kita mencari waktu itu sekitar nggak lama-lama, kita menggalang dana 1 sampai 2 minggu. Sampai jelang kita mau tutup, batas akhirnya, kan nggak nyampe yang namanya program bisa kita tutup. Itu baru terkumpul kurang dari 9 juta. Ya, kurang dari 9 juta. Nah, yang membantu saya ini, seorang ustadz yang ini, telepon saya malam-malam ketika itu, Pak Barudin, ini gimana? Saya sebenarnya pura-pura nggak nyambung aja biar nggak panik. Gimana apanya? Ini kita ngumpulin duit buat teman-teman ini belum ada yang 10 juta tapi waktu udah mau habis. Ya udah Ustaz, nggak usah kita paksain, saya bilang gitu. Emang dapatnya itu juga teman-teman nggak tahu, ini nanti tinggal kita bagi rata aja lah bahasa gampangnya. Ya, tapi karena ada teman aneh juga yang ngerti saya lagi bikin penggalangan dana buat teman-teman tunanetra, dia minta cariin Pak Barudin buat lagi ngomongin pesantren yang mentok. Mentok pembangunan karena nggak bisa dilanjutin. Minta bantuin cariin dana. Saya sempat garuk-garuk kepala ketika itu jujur. Ya Allah, lagi Covid kenapa ngebangun sih? Dalam hati gitu loh ya. Ini kan manusiawi ya. Istilahnya secara manusia, kenapa dia harus ngebangun di saat begini kan? Akhirnya tiba-tiba saya bilang gini, ya udah Pak Ustadz, sekarang begini aja. Toh juga teman-teman tunanetra di Aspa nggak tahu tentang saya lagi cari dana beserta besar. Terus gimana kalau uang yang kita dapatkan sisihin ke pesantren itu, tapi saya titip pesan. Itu. Saya titip pesan, tolong doain teman-teman tunanetra di Ashifa agar semua urusannya diselesaikan. Itu aja saya bilang itu. Begitu Pak Bro, iya. Akhirnya telepon itu pun kita tutup. Keesokan harinya uang pun belum ditransfer sekitar jam 8 pagi, tiba-tiba rekening Pak Ustadz itu yang bantunya itu tiba-tiba banyak donasi masuk yang sampai akhirnya melebihi limit 35 juta. Masya Allah. Dari mana itu? Saya juga nggak tahu. Dan Pak Ustadz itu Pak Barudin, subhanallah, ini gimana apa ya? Ini dana malah masih masuk. Ya udah kalau memang kita butuhnya 3, itu ujian. Walaupun sebenarnya kalau kita terima sah-sah aja kan. Ya kalau gitu kita tutup aja Pak Ustadz. Akhirnya saya bikin video rekaman. Terima kasih buat yang sudah membantu. Alhamdulillah ini terkumpul buat kebutuhan teman-teman untuk sementara waktu, paling tidak untuk sebulan ke depan lah, kurang lebih seperti itu kan. Dan donasi ini kami tutup, tapi kalaupun masih ada yang terlanjur masuk ke rekening kami, maka akan kita hibahkan ke tempat yang memang sama-sama membutuhkan. Sampai akhirnya teman-teman di tunanetra terbantu paling tidak untuk kontrakan waktu sebulan. Nah, pesantren yang tadinya kita bantu bukan lagi 1 juta akhirnya, tapi lebih dari itu ya. Pokoknya itu yang akhirnya saya semakin yakin sekarang, besok sampai kapanpun ya udah ikut aja deh maunya Allah. Kita tuh mau diapain kayak itu aja. Ya. Sederhananya. Oke, boleh Pak Andriawan tanggapannya tuh dengan rasa pasrahnya itu bisa terjadi seperti itu Pak dari apa teori psikomedian yang akan sampaikan. Baik, menarik Ibu. Satu, saya jadi teringat salah satu kata sahabat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah waktu itu berkata seperti ini, dunia itu ibarat bayangan Bapak Ibu ya. Dunia itu ibarat bayangan. Kalau kita kejar, dia akan lari. Kalau kita kejar, dia akan lari semakin jauh Bapak Ibu. Tapi kalau kita membelakanginya, mau nggak mau dia akan ikutin kita Bapak Ibu. Kepasrahan inilah, kepasrahan Pak Barudin yang membuat keajaiban Allah turun. Saya juga nggak menyangka, Masya Allah, dan itu benar-benar kejadian dari miracle. Banyak mungkin kita pernah mengalami miracle dalam hidup. Dan saya juga mendengar cerita Pak Barudin, Masya Allah, luar biasa. Di psikologi 3M itu ya, dasarnya itu kan 3M. Psikologi itu kita menerima.
ya kan? Mengakui, menerima, kemudian kita melepaskan. Nah, ini kepasrahan dan keikhlasan Pak Barudin ini masuk ke dalam aspek itu, Bapak Ibu, yang 3M itu. Ketika kita mengakui, kita mengakui apa yang kita rasakan hari ini, kita akui, Bapak Ibu. Kemudian kita terima kondisinya, memang berapa hari lagi Pak Barudin? Hari, tinggal 2 hari lagi. Ya memang sudah adanya segitu, kita akui, kita terima. Dan kita lepaskan emosi-emosi yang mungkin mengganggu dalam hidup kita, akhirnya muncullah Allah. Dan itu dari sisi psikomeridian ya Bapak Ibu ya. Menarik, saya akan lanjut. Itu satu pembahasan terkait tentang awalan psikomeridian. Kalau berbahasa puasa ya, bicara tentang puasa gitu Bapak Ibu. Tantangan terbesar kalau kita lagi puasa itu apa itu Bapak Ibu? Tadi ya Bapak Rudin atau Bapak Ibu yang lain. Saya ingin mengulik sedikit. Karena akan berkaitan dan berrelasi dengan teknik psikomeridian internal diri kita. Baik, silakan. Ada yang mau sharing? Boleh? Boleh? Tantangan kalau kita sedang berpuasa. Kira-kira apa sih tantangan terbesar kalau kita sedang puasa nih Bapak Ibu? Gitu. Boleh Bapak Ibu, silakan disampaikan tantangan yang dimaksud oleh Pak Andri. Pasti dong, setiap kita manusia ini pasti punya tantangan dalam hidup. Terutama tantangan menjelang Lebaran lah ya, 10 hari akhir Ramadan. Silakan Bapak Ibu disampaikan. Boleh saya menanggapi? Boleh, silakan. Pak Rudin. Jadi begini Pak Andriawan ya, kita salam kenal Pak, mudah-mudahan kita nanti bisa benar-benar bersua kembali. Amin, amin. Sebetulnya itu hampir dipastikan manusia itu khususnya yang ada di sekitaran saya lah. Biasanya mereka itu tantangannya bukan lagi mengejar 10 hari terakhir di bulan Ramadan, tapi mereka sibuk mencari sesuatu untuk mudik. Ya. Sedangkan yang kita tahu itu kan tantangannya, justru mereka nggak malah mikirkan mau itikaf nih. Justru kita itu menurut saya dan memang manusiawi, ya kan? Justru kita di situ justru puncaknya Ramadan, kenapa hawa nafsu kita jadi malah kita nggak bisa kendaliin? Ya. Ketika kita ingin mudik itu kan hawa nafsu. Kita berbelanja hawa nafsu, ya kan? Bahkan dibela-belain kan, istilahnya ketika nggak boleh mudik ada yang nekat. Itu kenapa? Padahal kan pemerintah sudah mengatur nih, misalkan tidak boleh mudik, terlepas pro dan kontra, tapi apakah mereka nggak memaksakan diri untuk mudik? Tetap memaksakan, tapi pernah nggak mereka menantang diri, merasa tertantang, oh ini 10 hari terakhir nih, belum tentu besok ketemu Ramadan lagi nih. Tapi kenapa itu kita bisa kalah? Itu loh Pak Andriawan, yang justru yang menurut saya ini masalah nih dalam mental diri kita nih. Ketika kita malah, saya bukan menggurui, justru saya sendiri juga berpikir, belum bayar zakat, belum beli baju, belum beli apa. Sampai akhirnya, ternyata ini udah malam 21 ya. Ini udah malam, waduh Lebaran tinggal 3 hari lagi. Belum punya ini, belum punya itu. Tanpa berpikir, waduh, ini jangan-jangan Lailatul Qadar gue nggak dapat. Nah itu aja nggak nyampe ke pikiran kita loh. Nah justru itu ada apa di diri kita loh Pak Andriawan. Mungkin itu sekalian dijawab Pak Andriawan. Biar kita itu, ya mudah-mudahan kita bisa berubah gitu loh Pak. Baik. Ini sedikit saya bahas ya next dari tampilan saya ini Bapak Ibu. Jadi kita ada survei. Mungkin tahunnya 2016 sekitar 8.000 responden internet gitu ya. Tantangan terbesar yang pertama Bapak Ibu, 35%-nya itu menahan amarah. Ini emosi Bapak Ibu. Emosi ini emosi negatif. Terpaling tinggi urutannya adalah emosi negatif. Nggak cuma marah. Malas, kecewa. Emosi-emosi negatif ini urutan paling tinggi Bapak Ibu. Apalagi di puasa di 10 hari terakhir. Ya termasuk nafsu. Emosi negatif ini udah dibuktikan di 8.084 orang surveyor. Emosi nomor 1, 35%. Yang kedua, kalau saat lagi berpuasa ya normal Bapak Ibu, 34% itu kita malas beraktivitas. Tapi kalau 10 hari terakhir aktivitasnya lancar Bapak Ibu. Lancar. Yang tadinya males pada pergi, betul kata Pak Barudin, ke mall, ke pasar, wah Masya Allah. Sedangkan awal-awal Ramadan, rame, pertengahan Ramadan, masjid, musola, sepi Bapak Ibu. Mungkin di tempat saya, mungkin di tempat Pak Barudin, mungkin di tempat Bapak Ibu atau bulat. Nah, apalagi 10 hari terakhir, sudah pada kosong. Yang tadinya sapnya mungkin berapa baris, puluhan baris gitu. Sisa 2-3 baris.
Nah, ini berbalik nih. Yang 13% yang ketiga tidak bergosip puasa. Karena apa? Ya karena aktivitasnya. Tapi kalau sudah di 10 hari terakhir banyak. Kita sudah keliling sana keliling sini, bergosip sana sini gitu ya. Nah, itu dia. Godaannya ya mungkin makanan minuman ya normal karena itu berpuasa. Karena sedikitnya jujur, 7%-nya jujur. Kenapa? Ya inilah dilalui dan diawali dengan mental kita, Bapak Ibu. Yang betul Pak Barudin bilang, semuanya itu diawali dengan emosi-emosi ini. Kalau kita berpikirnya negatif, maka perkataan kita, tingkah laku kita, arahnya akan negatif. Karena saya pernah mendengar bahwa good body dan pikiran, atau tubuh dan pikiran itu satu kesatuan sistem, Bapak Ibu. Di NLP membahas tentang ini. Satu kesatuan sistem. Kalau kita pikir baik, berkata baik, maka perilaku kita akan baik, Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang itu menjawab tadi pertanyaan Pak Bahrudin terkait dengan emosi. Mari kita buktikan, Bapak Ibu. Kita buktikan. Apa yang orang lihat tentang Ramadan, Bapak Ibu. Ini yang akan kita bedah hari ini. Orang-orang melihat tentang Ramadan itu apa yang dilihat Ramadan. Karena ketika kita tahu keutamaan Ramadan, maka kita akan mengistimewakannya. Nah, pertanyaan pertama, apa yang orang lihat tentang Ramadan? Nah, mungkin Bulatnya juga bilang nih, apa yang Bulatnya lihat tentang Ramadan? Atau Pak Barudin, apa yang Pak Barudin lihat tentang Ramadan? Atau Bapak Ibu bisa sharing juga, apa yang Bapak Ibu lihat tentang Ramadan? Karena ini berkaitan dengan internal diri kita. Sesuatu yang kita lihat, itu yang menginterpretasikan behavior kita nanti. Pola pikir kita, mental kita di sini. Silakan. Suaranya agak putus-putus ya Pak Andri ya? Halo, terdengar jelas, Bulat ya? Agak putus-putus Pak. Agak putus-putus. Iya, ya itulah suka dukanya ya kalau memang dalam pertemuan dalam online seperti ini. Iya, memang Halo? putus-putus. Nah, sekarang sih kedengaran. Tadi di tengah-tengah itu ada mental-mental suaranya, Bang. Oke, sudah terdengar ya, Bapak Ibu ya? Iya. Sudah terdengar ya? Oke, saya ulangi kembali. Mari kita buktikan, Bapak Ibu, terkait mental diri kita. Karena apa yang kita pikirkan itu menghasilkan behavior kita. Nah, hilang lagi. Halo? Iya, Iya, sudah kedengar Pak Andri. Oke, sudah terdengar. Lagi. Oke, baik. Sekarang pertanyaannya yang pertama adalah apa yang orang lihat tentang Ramadan? Karena ini berkaitan dengan pola pikir kita dan akan menghasilkan perilaku kita. Kalau tadi Pak Barudin bilang perilakunya adalah ke pasar, ke mall, mengikuti hawa nafsu gitu. Nah, ini pola pikirnya kita lihat apa yang mereka lihat tentang Ramadan. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa sharing apa yang Bapak Ibu lihat tentang Ramadan. Bulan Ramadan ini tentang apa sih gitu ya. Silakan Bapak Ibu, Pak Barudin atau Bapak Ibu yang lain silakan. Kita akan sharing di sini untuk membedah. Silakan Pak Dwi. Kalau sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andri, Pak Barudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya melihat dari bulan Ramadan ya, dari diri saya sendiri itu, bahwa memang bulan Ramadan kan bulan yang dimuliakan, yang di sana penuh dengan ampunan, rahmat, dan sebagainya lah, segala kebaikan di sana. Ya? Kedengeran. Halo. Bahwa puasa sendiri kan esensinya itu kan menahan. Terdengar suaranya. Tuh, belum kedengaran, Mbak. Kedengeran. Berarti sudah terdengar. Ya, yang sinyalnya jelek. Duka-duka ya. Baik, saya teruskan ya Pak Andri ya. Kadang-kadang kita itu nggak konsisten atau nggak setia terhadap diri kita sendiri, bahwa sebelum Ramadan kita memang berharap kita itu bisa hadir di bulan Ramadan itu untuk memperbaiki diri dan segalanya. Tapi ketika kita sudah masuk bulan Ramadan, ya seperti Ramadan yang dulu-dulu itu juga. Di 10 malam terakhir yang harusnya kita lebih dekat lagi, kita disibukkan oleh aktivitas-aktivitas yang mungkin jauh dari esensi 10 hari terakhir itu. Seperti itu. Jadi memang
mindset kita itu harus setia dari awal, bahwa bulan Ramadan tuh bulan tempat kita harus mendekatkan diri sama Allah, full kepada Allah, baik secara mado atau khairu mado, seperti itu, Pak Andre. Mungkin yang lain bisa nanggapi. Terima kasih. Terima kasih Pak Dwi, Masya Allah, luar biasa. Betul, mental step-nya di awal. Betul Pak, kita harus set mental step-nya di awal. Memang semua amalan itu berat Pak Dwi. Tapi lebih berat lagi konsistensinya. Bagaimana kita mempertahankan niat itu sampai terakhir. Itu memang berat. Mungkin ada yang mau sharing lagi apa yang kita lihat Ramadan ini. Karena semakin banyak kita sharing, akan semakin kita menemukan satu titik untuk membuat kita lebih semangat hari ini. Ya. Izin bisa nambahkan Pak Andre. Halo? Izin bisa nambah sedikit lagi Pak Andre. Boleh, silakan Pak Dwi. Selama ini dari saya dan dari yang saya lihat dari beberapa teman itu, esensi puasa itu hanya sebatas hukum. Artinya hanya tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan suami istri di siang hari. Kadang-kadang yang terlupa bahwa di samping esensi secara hukum itu ada pesan-pesan moral di sana. Bagaimana kita itu menebarkan kasih sayang, berbagi, dan lain-lain yang membersihkan hati dari kesirikan, keangkuhan, kesombongan. Jadi kedalaman jiwa itu kita kurang masuk ke dalam jiwa kita, bahwa esensi puasa sebenarnya tujuan kita kan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Salah satu syarat takwa sendiri kan yang di Al-Baqarah ayat 2 itu, kita harus percaya dengan hari akhir atau percaya pada sesuatu yang gaib. Yang gaib di sini itu kan bukan hanya akhirat, surga atau yang lainnya. Pahala sendiri gaib. Kadang-kadang kita itu lebih suka ngantri sembako daripada ngantri pahala, atau mungkin kita melakukan sesuatu itu dikasih pilihan dikasih uang 100.000 atau pahala 1 truk, kita lebih condong pilih yang 100.000 karena kelihatan mata itu. Sedangkan pahala yang gaib itu kadang-kadang kita pahala itu apa sih, hanya sekedar keimanan tapi nggak diimani betul. Seperti itu Pak Andre. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, Pak Dwi, betul sekali. Boleh sedikit pernyataan Pak Dwi. Silakan. Ada yang mau nama Pak Budi? Boleh, silakan. Bagaimana menurut Pak Budi? Ya, terima kasih. Jadi kalau menurut saya ya, jadi kebanyakan secara umum manusia, orang-orang kebanyakan ya, jadi puasa Ramadan itu hanya sekedar tradisi, budaya. Jadi budaya untuk menahan lapar dan haus. Padahal sejatinya puasa adalah untuk bersih-bersih diri, untuk mensucikan diri. Jadi setelah Idul Fitri kita tidak mendapatkan perubahan secara karakter, secara sifat dan perbuatan kita. Jadi sejatinya puasa tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga pikiran dan perasaan. Jadi pikiran itu tidak selalu berburuk sangka, itu tidak berpikir negatif. Perasaan juga itu tidak menjadi orang yang tidak baper terbawa kondisi atau perasaan yang mungkin bagi ibu kali ya mungkin suka sewot dan dongkol. Nah, itu juga harus bisa mengendalikan diri dari puasa itu. Menurut saya itu sejatinya puasa adalah untuk intinya ya tidak berbuat noda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menurut saya seperti itu. Nanti Budi yang terkritik nanti Mas Budi yang bapak-bapak enggak. Masya Allah. Nah ini kita akan menemukan Bapak Ibu dari diskusi kita akan menemukan satu titik bahwa memang ada hal yang perlu kita pelajari lebih lanjut. Karena ada satu rahasia yang perlu kita saling ingatkan lebih lanjut gitu Bapak Ibu. Saling kita belajar bersama-sama. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan sebelum saya jelaskan? Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin menanggapi lagi tentang apa itu Ramadan. Tadi sih ada tuh Pak, lewat cetan katanya Ramadan boleh. Identik dengan bulan penuh keberkahan. Oke, bulan penuh keberkahan. Baik. Ada lagi, Bu? Pak Barudin bisa menambahkan juga? Silakan. Kalau Pak Barudin tuh tadi ada tuh Ramadan dengan persiapan masakan Lebaran katanya. Masya Allah. Udah dengan masaknya, masak apa Pak Barudin? Ya. Ya Pak Barudin
udah terbayang untuk berhari raya rupanya. Masya Allah, udah nyiapin dari sekarang ya. Nah, begitu juga Bapak Ibu. Kita harus siapkan dari sekarang, mumpung masih ada Ramadan, mumpung kita masih di dalamnya Bapak Ibu, mumpung kita masih diberi kesehatan Bapak Ibu. Kapan waktu lagi kita bertemu Ramadan? Nggak ada jaminan Bapak Ibu. Betul ya Pak Barudin, nggak ada jaminan di tahun depan kita bertemu lagi. Bahkan besok pun tidak ada jaminan kita bertemu lagi Bapak Ibu. Mumpung saat ini kita lagi di forum yang mungkin Allah ridhoi, mudah-mudahan bersama orang-orang hebat hari ini gitu ya, kita mendapat nilai ibadah. Nah, yang kita lihat ini Bapak Ibu. Amin. Gambarannya adalah ini Bapak Ibu. Seperti gunung es Bapak Ibu. Yang kita lihat di mana Bapak Ibu? Hanya di permukaannya Bapak Ibu. Dari permukaan ke atas ini yang kita lihat terkait Ramadan Bapak Ibu. Itulah kenapa kita tidak bisa istiqomah. Yang kita lihat belum hanya permukaannya Bapak Ibu. Kita tidak mendalami. Karena di bawahnya, bawah gunung es ini ada gumpalan yang besar, gumpalan yang mungkin besarnya melebihi dari permukaannya, itu yang kita harus pahami Bapak Ibu. Nah, internal diri pun begitu. Yang kita keluar, yang di dalam diri kita yang kita harus benahi, supaya yang keluar behaviornya menjadi lebih baik lagi Bapak Ibu. Pertama, saya menarik sekali buka puasa terkait apa Pak Bro dimasak ya. Buka puasa terkait makan bersamanya, sahur bersamanya gitu ya Bapak Ibu ya. Makan bersama, buka puasa bersama, sahur bersama gitu ya. Terus banyak-banyak kita program donasi, mungkin sholat rawehnya gitu. Sholat raweh, orang-orang ada yang bilang sholat rawehnya gitu ya. Atau menahan haus, makan, minum itu, atau menahan lapar gitu ya Bapak Ibu. Itu permukaannya Bapak Ibu. Baru permukaannya. Baru permukaan, tapi esensinya apa Bapak Ibu? Yang pertama, sebenarnya puasa itu menyehatkan tubuh kita Bapak Ibu. Memiliki hidup sehat dengan berpuasa. Mungkin banyak nanti yang lebih paham terkait hadis-hadis itu, memiliki hidup sehat. Berpuasa itu dan bulan Ramadan itu saat-saat mendekat, kita mendekat diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, di sini kita belajar Bapak Ibu bagaimana kita memanusiakan manusia, bagaimana kita menghargai saling sesama. Hablum minallah, hablum minannas gitu ya Bapak Udin ya. Sepenuhnya kita berserah diri kepada Allah. Nah, itu juga esensi dari Ramadan. Bagaimana kita belajar memanusiakan manusia, bagaimana kita sepenuhnya berserah diri kepada Allah. Masya Allah. Itu adalah esensi supaya kita istiqomah dalam Ramadan. Yang ke-6, meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Nah, ini meninggalkan hal-hal yang sia-sia ini apa Bapak? Yang tadi Pak Barudin sudah sebutkan, kita Ramadan itu ke mall, ke pasar, sibuk dengan duniawi, padahal esensinya adalah kita diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada sisi lain Bapak Ibu. Dan ini kita harus perbaiki di mental kita Bapak Ibu. Kalau kita berpikirnya, mungkin di dalam dunia NLP dan di dunia psikologi disebutnya dengan self-talk. Self-talk, bagaimana kita berbicara kepada diri kita Bapak Ibu. Ketika kita ada pikiran-pikiran sekarang, kita mungkin pikir banyak nih Bapak Ibu. Di kepala kita banyak, kita mikirin A, B, C, D gitu. Kita pengen ini, kita pengen itu gitu ya. Tapi kita bisa memilih Bapak Ibu. Sebenarnya kita bisa memilih dari pilihan itu. Pilihannya cuma dua, baik atau buruk. Kalau kita memilih yang baik, maka kita akan mendapatkan keberkahan Ramadan. Kalau kita memilihnya hanya senang-senang, yang buruk-buruk saja gitu ya, dan meninggalkan yang baik-baik gitu, maka itu kita dapatkan. Esensinya sebenarnya itu. Bukan ibaratnya harus baju baru gitu ya Pak Barudin, ya Bapak Ibu. Bukan ibaratnya harus kendaraan baru, harus pakaian baru, bukan. Yang dinilai tadi betul Pak Dwi bilang takwanya. Tapi kan ini Pak, ketika kita melihat benar-benar kita melihat esensi dari Ramadan itu sendiri seperti tadi. Tapi kan yang jadi permasalahannya kita itu pas sudah di detik akhir malah lupa, terlepas lah kalau menurut saya itu terlepas. Yang terpikirkan adalah mudik. Itu paling kuat tuh. Jadi kayaknya saya pernah diskusi sama seorang pedagang. Ya kan, saya diskusi, mohon maaf saya memotong biar ternyata masyarakat itu seperti itu gitu. Betul. Ya kan, saya tanya, Pak, mudik nggak gitu kan? Wah, mudik lah.
bawa apa aja, saya harus bawa ini, bawa itu, saya mempersiapkan ini, mempersiapkan itu. Akhirnya saya iseng, saya bubui satu pertanyaan yang terakhir, Pak, kalau buat mudik ke akhirat udah punya persiapan apa? Masya Allah. Diam tuh, diam dia nggak, dia mau ngomong apa kayak apa ya? Saya bukan bermaksud ini, tapi ketika bercerita soal mudik, begitu antusiasnya cerita, semangatnya dia nanti mau naik motor, kalau nggak dapet tiket mau bawa ini, bisa lain, bawa macam-macam lah gitu persiapannya. Ini dari kapan Pak Dis? Kita dari bis lebaran aja udah nyiapin buat lebaran tahun depan lah istilahnya gitu. Nah, terus buat Bapak pulang ke kampung akhirat mudik udah disiapin belum? Apa persiapannya? Gitu. Dan itu yang nggak bisa dijawab. Nah itu kan berarti kan internal kita. Nah bagaimana ya, harusnya nanti mungkin bisa dikupas oleh Pak Andriawan atau siapa gitu. Bagaimana benar-benar kita itu internalnya itu benar-benar bersih gitu loh. Masya Allah. Izin Pak Andri, tanggapi Pak Barudin, Pak Andri. Silakan Pak. Saya tertarik dengan kata-kata Bu moderator. Ibu siapa tadi, lupa Bu. Bu Latia. Bu Latia ya, tentang keberkahan. Terus dari Pak Barudin perbaikan gizi lah, makan-makan lah. Berburu baju baru. Yeah. Satu, bahwa kita memang mengharapkan keberkahan, tapi kadang-kadang kita nggak menuntut diri kita apa yang kita bisa berkahkan kepada sesama itu kan. Itu. Yang kedua, kita memang berburu memperbaiki gizi atau memperbaiki makan di bulan Ramadan. Tapi apa kita sudah memberi makan yang sehat untuk roh kita? Sudah kita persiapkan nggak itu? Atau baju, mungkin kita berburu baju di mall, tapi baju untuk roh kita itu sudah kita siapkan nggak untuk menghadap Allah? Karena tempat yang paling jauh itu bukan planet Pluto itu ya, tapi tempat yang paling jauh adalah hari yang telah kita lalui, karena dia nggak bisa kembali. Sejauh apapun tempat itu masih ada kemungkinan ditembus, tapi kalau masa lalu sudah kita nggak bisa kembali. Jangan sampai kita itu kalau di dunia salah jalan kita bisa putar balik, tapi kalau sudah akhirat salah jalan, habis kita. Seperti itu Pak Andre, mungkin bisa ditambahkan Pak Andre tentang itu. Masya Allah, terima kasih Pak Dwi. Betul sekali. Itulah Pak Dwi, kita harus selalu introspeksi diri. Self-talk-nya kita di dalam diri kita, Pak. Pertanyaannya seperti itu. Bagaimana kita membersihkan itu? Tanya sederhana seperti Bapak Ibu. Sudahkah kita menghatamkan Al-Quran hari ini? Sudahkah kita bersedekah hari ini? Ibu ya. Apakah kita meninggalkan sholat tarawih? Sudahkah kita berbuat baik hari ini? Itu yang perlu kita temukan dalam diri kita, Bapak Ibu. Supaya apa? Ketika hati, pikiran, dan perkataan kita baik, mudah-mudahan insya Allah arah hidupnya, mental state kita baik, semuanya akan menjadi baik, Bapak Ibu. Itu contohnya ketika kita bersyukur yang tadi Bapak Baru sudah lakukan. Ketika kita bersyukur saja, gitu, maka semuanya insya Allah akan dibaik. Jalannya akan lebih baik daripada yang tadi saya bilang Ibnu Qayyim itu, ketika kita meninggalkan dunia, maka mau nggak mau dunia akan mengikuti kita. Insya Allah pertolongan Allah ada ya Bapak Rudin ya. Iya, insya Allah. Miracle itu akan ada. Kita juga mengalami. Beberapa kali mungkin orang-orang juga mengalami. Dan itu menjadi motivasi kita bersama Bapak Ibu. Jadi apa yang kita lihat tentang Ramadan, kebiasaan apa yang kita mulai kita perbaiki, mulai kita introspeksi diri ke internal pribadi kita, maukah kita mendapat keistimewaan bulan Ramadan? Allah mengistimewakan 1 bulan dari 12 bulan. Betul. Allah mengistimewakan manusia, satu makhluk dari makhluk-makhluk yang lain. Allah memuliakan 1 hari dari banyak hari. Bulan yang mulia ini, bulan yang istimewa ini, mau nggak kita dapat Bapak Ibu? Nah, pertanyaannya itu. Kebiasaan yang itu mudah-mudahan kita arahkan menjadi yang baik. Itu Bu Latia. Boleh Pak, saya menanggapi Pak. Boleh. Dari esensi puasa, ya kan, hidup sehat, mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana kita memanusiakan manusia, itu kan semua sangat berkaitan dengan internal diri kita ya Pak ya. Dan internal diri kita itu terutama untuk mengendalikan nafsu
supaya hidup sehat kita itu benar terlaksana. Terus mendekatkan diri kepada Allah itu benar terlaksana. Nah, itu kan secara garis besarnya itu tidak semudah apa yang kita ucapkan. Nah, mungkin ada kiat-kiat dari Pak Andriawan untuk menyelaraskan apa yang diharapkan dari esensi dari puasa tersebut dengan kondisi internal diri kita, yaitu dengan nafsu-nafsu yang menggoda. Baik, terima kasih Bu Latia. Baik Bu Latia, saya harus garis bawahi Bapak Ibu. Ada satu kata yang membuat kita berdaya hari ini. Apa kata itu? Mulai, Bapak Ibu. Mulai lakukan kebaikan hari ini. Mulai saja dulu. Apapun, sesederhana apapun yang kita bisa lakukan hari ini, mulai. Hal-hal yang baik kita mulai. Itu yang perlu kita garis bawahi. Kalau kita nggak bermulai, kalau kita nggak mau, apa yang akan terjadi dari hidup kita? Tidak ada. Hanya satu yang bisa saya kasih, mulai. Lakukan apa yang kita bisa hari ini, Bapak Ibu. Ya, ini juga sudah alhamdulillah dan terbaik hari ini. Kita berkumpul, mudah-mudahan ini jadi introspeksi kita bersama-sama. Marilah kita melangkah menjadi lebih baik, mendekati 10 hari terakhir. Gitu Bu Latia. Nah, saya harus satu set lagi. Ini yang mungkin menjadi tambahan satu teknik dari psikomeridian Bapak Ibu, namanya personal peace procedure Bapak Ibu. Di mana 4 langkah ini kita bisa lakukan. Untuk kita memulai, kita harus melakukan ini Bapak Ibu. Ketika didasari dengan 3M, kita menerima, mengakui, dan melepaskan itu, lakukan ini Bapak Ibu. Kita telusuri peristiwa-peristiwa apa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Kita terkadang sulit mengakui atau memaafkan orang lain, memaafkan diri kita, lakukan itu Bapak Ibu. Lalu lihatlah diri kita ke masa depan. Kita lakukan itu dengan tapping, dan nanti teknik tapping segala macamnya akan dilanjutkan dengan sesi selanjutnya ya Bu Latia ya. Tapping, ya setting goal segala macam akan dilanjutkan di sesi selanjutnya. Dan ini adalah 4 langkah di personal peace procedure bagaimana kita mendamaikan diri kita. Telusuri masa lalu kita, maafkan orang lain, maafkan diri sendiri, lihat lagi diri kita masa depan. Semua berawal dari kata mulai. Mungkin itu Bu Latia. Silakan, mungkin ada yang bisa ditanggapi Pak Berdin. Silakan. Saya stop screen ya. Izin Bu Latia. Ya. Tanggapi dari pertanyaan Bu Latia tadi ya. Kalau dari saya sendiri itu, kenapa kok kita berada dalam melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan atau di bulan-bulan yang lainnya itu, sebenarnya yang berat itu bukan diri kita, tapi nafsu kita. Karena nafsu itu cenderung kepada sesuatu yang enak-enak. Misalnya, nggak usah sholat tapi bisa masuk surga. Nggak usah kerja tapi makan enak gitu. Jadi nafsu kadang-kadang di situ. Ya, apa yang dikatakan Pak Andi itu benar. Kita mulai dari sekarang, yang paling kecil pun, dan saat ini juga. Jangan ditunda dulu, karena ketika sesuatu yang baru itu memang berat, tapi kalau sesuatu baru itu dijadikan suatu kebiasaan, akan menjadi meringan tadi. Dan yang paling utama adalah kita minta sama Allah untuk dimudahkan dalam menjalankan segala-gala kebaikan yang kita lakukan itu. Insya Allah akan ada bantuan, diringankan sama Allah. Amin. Ya, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan terkait dengan psikomeridian ini? Atau mungkin Pak Budi mau melanjutkan Pak tanggapannya dari Pak Dwi tadi? Ya, terima kasih. Jadi mungkin hawa nafsu ya, keinginan ya menurut saya. Mungkin banyak orang itu mungkin tidak bisa mengendalikan keinginannya. Keinginan apa tadi? Ya banyak hal lah ya keinginan dalam arti kan, tapi mau menerima, bersyukur apa adanya itu udah luar biasa. Jadi kemarin saya sempat awal puasa sempat sakit ya. Jadi 2-3 hari awal itu saya nggak sempat puasa karena apa? Jadi seperti mungkin saya ngerasa kayak gejala tipes. Jadi gejala tipes itu saya jadi radang tenggorokan, lidah terasa pahit gitu ya. Jadi makan 1-2 sop aja udah kayak enak mual gitu kan. Jadi ternyata saya ibaratkan bersyukur itu seperti lidah.
Jadi ternyata kalau lidah kita sedang kondisi sakit, pahit ya, jadi makan apa aja nggak enak, nggak nyaman. Jadi istri masak apa kok semua terasa hambar. Ternyata bersyukur seperti itu lidah. Jadi tidak bersyukur seperti lidah yang kondisi dalam pahit. Jadi makan apapun, walaupun mungkin makanan enak, restoran yang mahal, kok nggak ada rasanya, hambar. Tetapi kalau lidah kita sehat, apapun kan jadi akan terasa nikmat, terasa enak. Nah, terasa bersyukur seperti itu. Jadi seperti lidah dibaris seperti itu. Jadi kalau kita sehat, apapun makan, walaupun cuma makan tahu tempe, sambal, terasa nikmat, bersyukur. Ya, saya rasa seperti itu aja. Oh, gitu. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ingin menanggapi terkait dengan tema kita hari ini? Atau ada yang mau ditanyakan kepada narasumber kita? Baik, silakan. Pak Andre, izin Pak Andre. Silakan, Pak Dwi. Bila kita yang aku tangkap dari Pak Budi ya tentang syukur itu kan selaras dengan apa yang diajarkan di psikomeridian. Bagi kita itu artinya menerima keadaan kita, kemudian meminta pada Allah untuk melepaskan apa yang tidak enak dalam diri kita. Tapi kadang-kadang kan ketidakenakan yang kita alami itu kalau menurut saya adalah bentuk penjagaan Allah akan nikmat-nikmat Allah. Karena ketika lidah sudah nggak merasakan ketika lidah tidak merasakan suatu kenikmatan, itu kita baru menyadari bahwa selama ini nikmat-nikmat lidah itu kita lupakan. Kita bisa merasakan nikmatnya tangan yang sehat ketika tangan itu sakit. Jadi sakit sendiri adalah bentuk penjagaan Allah untuk menjaga hati kita tetap bergantung sama Allah, bahwa kita itu memang makhluk doib yang lemah, yang tetap butuh sama Allah. Jadi kita memang nggak bisa menyombongkan diri dengan keadaan kita seperti ini, bisa begini, mempunyai pengetahuan yang gini. Semua dari Allah. Kita kembalikan kepada Allah. Seperti di psikomeridia kan memasakkan, melepaskan semua itu kita kembalikan kepada Allah. Betul. Seperti itu Pak Andri. Iya, betul sekali. Dwi, yang tadi yang disebutkan 3M itu ya, kita mengakui, menerima, kemudian kita melepaskan, itu merilis emosi-emosi negatif kita, termasuk menekan daripada hawa nafsu yang buruk itu. Nah, menarik sekali gitu ya berkaitan dengan syukur. Memang betul, syukur ada pasangannya Bapak Ibu, syukur dan sabar. Syukur, ketika kita bersyukur, maka insya Allah juga kita bisa sabar, dan juga kita bisa sabar. Karena dua hal ini, insya Allah kita bisa latih juga Bapak Ibu, apalagi di 10 hari terakhir Ramadan gitu ya, dengan kita ikhtikaf, bicara itu ya, bicara kita 10 hari terakhir kan kebiasaan yang harus kita lakukan itu kita mulai itu dengan cara kita ikhtikaf, karena dengan ikhtikaf ini kita akan menahan syukur, memperbaiki rasa syukur kita dan menahan rasa sabar kita. Insya Allah mudah-mudahan emosi-emosi negatif ini gitu ya, emosi-emosi negatif ini rilis, dan emosi-emosi positif dan aura positif Allah hadir di kita. Insya Allah hidup kita menjadi lebih bahagia gitu ya, Bapak Ibu. Amin. Gitu. Amin. Iya. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sebelum kita tutup perbincangan kita mengenai psikomeridian dalam membersihkan internal diri? Boleh satu pertanyaan? Atau mungkin... Satu Bu Latifah. Kau nggak ada yang aku ajak tanya. Oh boleh, silakan. Aku tertarik dengan statement Pak Andri ya, tentang menanggapi Pak Akbarudin ketika kita sudah berusaha kemudian berpasrah, itu miracle itu akan hadir. Kalau dari Pak yang aku tangkap tadi, insya Allah keajaban akan kita dapatkan. Kalau dari sendiri, keajaiban itu bukan insya Allah lagi, tapi pasti. Karena kepasrahan sendiri adalah bentuk keajaiban dari diri kita. Bentuk dari pertolongan Allah adalah kepasrahan itu sendiri. Jadi keajaiban itu pasti. Suatu keniscayaan. Bukan insya Allah lagi. Kalau insya Allah kan belum dapat. Kalau pasti sudah dapat, sudah kita rasakan. Seperti itu, Pak Andri. Masya Allah, betul sekali. Dan semua orang pasti mendapatkannya ya Pak ya. Masya Allah. Mudah-mudahan di sini juga
kita mendapatkan nilai-nilai ibadah dan miracle-miracle baru. Amin. Amin. Dan saya menambahkan sedikit buat ya. Boleh. Ada satu Silakan. hal lagi. Ada satu hal lagi yang mungkin tadi juga sering di-share di grup ya, betul sekali. Menghentikan kita kebiasaan mengeluh, Bapak Ibu ya. Karena biasanya kita apapun kondisinya kita kadang suka ngeluh gitu ya. Dapat rezeki sedikit ngeluh, dapat rezeki banyak ngeluh. Terus apa yang mau kita banggakan gitu, Bapak Ibu ya. Sudah lakukan yang terbaik hari ini, pikir yang baik, berkata yang baik, dan jaga hati yang baik. Mulai hari ini kita mulai untuk kita syukuri apapun yang ada hari ini. Mudah-mudahan pasti mereka itu akan terjadi. Insya Allah. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, kita sudah bersama dalam waktu 1 jam. Mungkin akan saya sampaikan kata penutup bahwasanya untuk mencapai hati yang bersih, kita harus mulai dengan internal diri kita sendiri. Ya, diantaranya kita menahan nafsu kita, ya salah satunya dengan teknik psikomeridian, yaitu dengan falsafahnya menerima, mengakui, dan melepaskan. Yang insya Allah dengan 3M tersebut akan ada pertolongan-pertolongan Allah untuk kita. Baik Bapak dan Ibu, sekian untuk pertemuan kita hari pertama di acara Parade Visual Psikomeridian, Parade Visual Kesehatan Mental Bulan Ramadan. Dan saya atas nama Aitop, mohon maaf atas kata dan sikap, dan mohon diri. Mari kita sama-sama tutup acara kita dengan membaca surah Kafaratul Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Bapak. Terima kasih Bapak Ibu semua. Banyak.